penalti akan dilakoni Garuda Muda saat melawan Uzbekistan di babak semifinal. Di atas kertas, pasukan Serigala Putih diunggulkan berkat skuad mewah berharga ratusan miliar. Uzbekistan bahkan punya Messi Asia Tengah dalam sosok Abosbek Faizullayev. Meski begitu, punggawa Garuda Muda tidak gentar walau diremehkan bakal kalah telak. Pasukan Sintayong bertekad menyingkirkan unggulan juara demi melaju ke Olimpiade Paris. Bagaimana prediksi duel sengit pemain kunci Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23? Laga berat menghadapi monster Asia Tengah. Garuda Muda sekali lagi harus menghadapi partai hidup mati di laga semifinal Piala Asia U23. Skuad asuhan Sintayong menghadapi lawan tangguh sekelas Uzbekistan. Pasukan Serigala Putih punya rekam jejak mentereng di Piala Asia U23 karena lebih berpengalaman. Pada Piala Asia U23 2018, pasukan Serigala Putih mencetak sejarah dengan menjadi juara. Uzbekistan bahkan kembali menjadi finalis di edisi Piala Asia U23 2022. Kekuatan mengerikan pasukan Serigala Putih juga terlihat dari kedalaman skuad. Pelatih Timur Kapadze membawa pilar-pilar terbaiknya untuk ambisi juara di Piala Asia U23 2024. Uzbekistan bahkan punya harga skuad termahal mencapai 301,57 miliar rupiah. Jumlah ini mengungguli harga skuad dua raksasa besar Asia, yakni Korea Selatan atau Jepang. Selain itu, Uzbekistan juga punya pertahanan kokoh yang belum pernah kebobolan. Lini serang Garuda Muda harus bekerja keras untuk menodai kesucian gawang Abdulfokit Nematov. Kekuatan mengerikan Uzbekistan membuat Timnas Indonesia U23 lebih diremehkan. Media lokal Vietnam, Soha, menyebut Garuda Muda bakal hancur lebur di tangan pasukan Serigala Putih. Berhasil menorehkan prestasi bersejarah, Timnas Indonesia U23 akan mengalami kekalahan telak di semifinal, tulis Soha. Meski diremehkan, Sintayong justru semakin optimis Garuda Muda bisa melaju ke final. Saya bilang kepada pemain bahwa kami bisa melaju ke final. Saya bilang bahwa saya percaya mereka. Mereka termotivasi dan bermain bagus, tegas Coach Shin. Hernando Ari versus Abdulfokit Nematov. Garuda Muda akan kembali bergantung penuh pada Hernando Ari di sektor penjaga gawang. Performa hebat sang kiper berkali-kali mampu menyelamatkan gawang Timnas Indonesia. Namun Hernando harus bersaing dengan kiper Uzbekistan Abdulfokit Nematov. Keduanya akan saling beradu menampilkan performa terbaik di bawah mistar gawang. Abdulfokit Nematov masih belum kebobolan hingga babak semifinal. Padahal gawang kiper berumur 23 tahun ini sudah diuji para penyerang Arab Saudi di babak perempat final. Dua tim Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam juga gagal menembus gawang Nematov. Sementara Hernando punya statistik lebih buruk karena sudah kebobolan 5 gol. Namun, mental baja pemain kelahiran Semarang ini tidak pernah goyah meski kebobolan banyak. Hernando bangkit sejak tampil kurang meyakinkan saat melawan Qatar. Pemain berumur 22 tahun ini langsung membuat 3 penyelamatan penalti. Di perempat final, Hernando menepis 2 penalti pemain Korea Selatan di babak tos-tosan. Mental baja Hernando terlihat saat melakukan selebrasi tengil di depan pemain negeri ginseng. Dirinya seolah menirukan gaya kiper Argentina yakni Emiliano Martinez. Bukan hanya menepis penalti, Hernando bahkan sukses mengeksekusi penalti krusial. Dirinya kini membidik target besar untuk menjadi juara Asia bersama Garuda Muda. Saya ingin mengatakan bahwa perjalanan kami belum berakhir. Kami ingin menjadi juara, tegas Hernando. Justin Hubner versus Husain Norchaev. Justin Hubner bakal mendapat tugas berat mengawal striker tajam Uzbekistan yakni Husain Norchaev. Bomber berumur 22 tahun ini sudah mengemas 2 gol di Piala Asia U23. Husain bahkan menjadi salah satu aktor kemenangan pasukan Serigala Putih di perempat final. Dirinya menyumbang 1 gol krusial untuk menyingkirkan Arab Saudi U23. Ketenangan Hubner bakal dibutuhkan Garuda Muda untuk menjegal Husain.
Bek milik Cerezo Osaka ini sudah berhasil mematikan striker tajam Korea Selatan, yakni Lee Yong-jun. Pemain keturunan Belanda ini harus kembali bermain lugas saat melawan Uzbekistan. Garuda Muda butuh permainan keras Hafner demi memancing emosi Husain. Selain itu, Uzbekistan juga mengandalkan permainan keras yang mengandalkan fisik. Hafner akan kembali diandalkan untuk membuat lini pertahanan Garuda Muda semakin kokoh. Sang pemain bahkan rela meninggalkan Cerezo Osaka demi timnas Indonesia U23. Padahal, Hafner sedang beradaptasi untuk menembus starting line-up. Rizky Ridho versus Abosbek Faizullaev. Duel sengit berikutnya akan melibatkan Rizky Ridho dan Abosbek Faizullaev. Dua pemain kunci dari kedua tim ini diprediksi akan saling berjibaku selama 90 menit penuh. Abosbek bakal diandalkan pelatih Timur Kapadze untuk mengisi sektor winger kiri. Kelincahan serta kecepatan sang pemain harus diwaspadai sisi kanan pertahanan Garuda Muda. Ridho bakal membantu bek sayap kanan timnas Indonesia untuk meredam ancaman Abosbek. Sang winger juga punya visi cerdas untuk melepaskan asis berbahaya. Abosbek masuk daftar Wonderkid U20 dengan asis terbanyak di kompetisi Eropa musim ini. Dirinya mencetak 11 asis bersama CSKA Moskow di seluruh kompetisi Rusia. Jumlah asis Abosbek bahkan mengungguli total asis Jude Bellingham untuk Real Madrid. Selain itu, Abosbek juga punya harga transfer senilai 86,91 miliar rupiah. Jumlah ini lebih mahal dari harga skuad Garuda Muda yang hanya bernilai 83,43 miliar rupiah. Namun, Ridho punya modal bagus untuk mematahkan ancaman Abosbek. Bek milik Persija Jakarta ini punya statistik hebat usai mengemas 15 sapuan di Piala Asia U23. Garuda Muda berharap Ridho dapat menampilkan performa briliannya untuk mengawal Abosbek. Marcelino Ferdinand versus Umarali Rahmonaliev. Marcelino Ferdinand bakal mendapat perlawanan sengit dari Umarali Rahmonaliev. Pemain Rubin Kazan itu punya karakter permainan keras sebagai gelandang bertahan. Sejauh ini Rahmonaliev bermain apik saat ditempatkan pada posisi gelandang bertahan. Sang pemain punya kemampuan spesial memutus aliran bola penyerang lawan. Walau dirasa berat, Marcelino wajib memenangkan duel demi mengecoh Rahmonaliev. Jika berhasil, Marcelino bisa langsung menggunakan visi tajamnya untuk menyerang Uzbekistan. Dirinya juga dituntut bangkit kembali usai menghilang saat melawan Korea Selatan. Rahmonaliev disebut enggan mengambil resiko untuk membantu serangan demi mengawal Marcelino. Padahal sang pemain bisa mengancam pertahanan lawan jika ikut membantu serangan. Rahmonaliev mencetak 1 gol penting saat melawan Arab Saudi di perempat final. Ramadan Sananta versus Abduqodir Husanov. Tugas berat menanti Ramadan Sananta jelang laga berat melawan Uzbekistan. Bomber berusia 21 tahun ini diprediksi menggantikan Rafael Strijk yang bakal absen. Sananta akan diberikan kesempatan untuk membuktikan ketajamannya oleh Shin Taeyong. Pasalnya, striker milik Persis Solo ini selalu kalah saing dengan Strijk. Padahal, Sananta menjadi salah satu striker lokal tertajam di Liga 1 dengan koleksi 8 gol. Namun, ketajaman sang striker harus dibuktikan saat bertemu Abduqodir Husanov. Bek tangguh Uzbekistan ini bakal menjadi lawan sengit untuk Sananta. Pasalnya, Husanov punya pengalaman mentereng di Eropa dengan membela RC Lens di Ligue 1 Prancis. Dirinya bahkan pernah mencicipi pertandingan Liga Champions di musim ini. Husanov mengemas 2 penampilan saat melawan Arsenal dan Sevilla. Bek kelahiran Tashkent ini juga punya tinggi menjulang hingga 185 cm. Duel panas antara Sananta dan Husanov diprediksi akan menentukan nasib Garuda Muda melawan Uzbekistan. Dengan menurunkan pemain kunci, apakah Garuda Muda bisa menebas kehebatan Uzbekistan demi melaju ke partai final?